Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sidang salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 19 Syawal kita kembali lagi untuk melaksanakan kajian ibadah subuh yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Syafta. Alhamdulillah beliau telah hadir di antara kita dengan tema makna dari Idul Fitri. Untuk itu kami persilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tadarusan kita di kesempatan ba'da subuh ini di Masjid Nur Hudayah Cipaganti Rahayu, Cipamokolan, Riung Bandung. Pemberangkatan tadarusan kita beranjak dari Al-Quran surat Ar-Rum, surat yang ke-30, ayatnya pun sama, ayat 30. Surah Ar-Rum surat yang ke-30, ayatnya pun sama, ayat 30. Jamaah boleh mengikuti bacaan saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'akim wajhaka surat ke-30 ayat 30. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Silakan Pak DKM artinya. Rum ayat 30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surat Ar-Rum surat 30 ayat 30. Fa'akim wajhaka lidini hanifa. Maka hadapkanlah wajahmu, dirimu, lahir batinmu, jasmani rohanimu kepada agama Islam dengan lurus. Kita yang mengemani Al-Quran disuruh Allah menghadapkan diri ini, jasmani dan rohani ini, lahir tumekaning batin, dengan lurus kepada agama Allah, agama Islam. Tetaplah atas fitrah Allah. Kata fitrah Allah di situ yang dimaksud adalah ciptaan Allah.
yang mana Allah telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Silakan catatan kakinya dibaca Bapak. Yang dimaksud dengan fitrah Allah adalah, fitrah Allah maksudnya ciptaan Allah. Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Terus ada lagi. Yang dimaksud fitrah Allah adalah ciptaan Allah. Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri atau insting untuk beragama tauhid. Yang dimaksud adalah mengesahkan Allah dalam penghambaan diri kepadanya tanpa mempersekutukan sesuatu atau seseorang dengan Allah. Jadi manusia itu pada dasarnya mempunyai naluri, kecenderungan untuk mengesahkan Allah dalam penghambaan diri kepadanya, beragama tauhid. Kalau ada manusia yang tidak beragama tauhid, maksudnya mengesahkan Allah dalam penghambaan diri kepadanya, maka itu tidaklah wajar. Manusia tidak beragama tauhid disebabkan karena faktor lingkungan. Sangat mempengaruhi sekali faktor lingkungan itu. Fitrah Allah yang dimaksud adalah ciptaan Allah. Kemarin tanggal 1 Syawal itu nama hari rayanya Idul Fitri atau Idul Fitrah. Nama hari rayanya Idul Fitri. Salat di Tanah Lapang namanya bukan salat Idul Fitrah, tapi salat Idul Fitri. Nama zakatnya bukan zakat fitrah, tapi zakat fitri. 1 Syawal nama hari rayanya hari raya Idul Fitri. Nama sholatnya di Tanah Lapang sholat Idul Fitri. Nama zakatnya pun Zakatul Fitri, bukan zakat fitrah. Hanya saja lidah Sunda lah yang suka keseleo. Jang ari emang geus difitrahan, nah itu fitrah. Padahal zakatul fitri. Lihat hadisnya, hadis Bukhari dengan nomor 781. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Bukan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitrah, bukan. Baca Arabnya dulu Pak, nomor 781. 781 Bukhari. Arabnya dulu dibaca. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau Arabnya judul di atas Pak. Babu Zakatil Fitri. Bukan fitrah. Hanya dalam bahasa Indonesia ejaan zakat fitrah jadinya. Arabnya apa? Faradha an ibni Umar, terus sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Sudah. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitri. Hanya edisi Indonesia jadi zakat fitrah. Padahal dari Rasulullah zakat fitri. Ulangi ya, faradha Rasulullah SAW dari faradha. Ani Umar qala faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat fitri. Sudah. Rasulullah telah memfardukan mewajibkan zakat fitri.
Tapi di kita populernya zakat fitrah terus. Bukan ya, tapi zakat fitri. Coba kita lihat hadis Muslim Pak ini. Nomor 2283. Hadis Muslim sahih dengan nomor hadis 2283. Ada judulnya Pak. Jilid 4 pasti. Dalam ringkasan hadis sahih Muslim. Ini ringkasannya mukhtasar. Nomor hadis 2283. Judulnya dibaca. 2283. Ada judul Pak? Setiap bayi lahir dalam keadaan suci. Setiap bayi yang dilahirkan oleh emaknya itu dalam keadaan suci bersih, fitrah. Arabnya Pak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mauludin illa yuladu ala fitrah. Sudah, artikan Pak. Tidaklah seorang jua pun anak yang baru lahir melainkan dia dalam keadaan suci bersih. Jadi ini hadis populer. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan menempati posisi fitrah. Fitrah itu artinya suci bersih. Fitrah artinya suci bersih. Semua manusia begitu dilahirkan oleh ibunya menempati posisi suci bersih. Tak acan nyanding dosa. Semua manusia, hatta orang-orang kafir pun, Fir'aun, Raja Namrud, Raja Abroha, Abu Jahal, Abu Lahab, George Bush, George W. Bush, Vladimir Putin, semua orang kafir begitu lahir fitrah. Kita pun pernah mengalami masa fitrah, artinya suci bersih. Itu ya. Hadisnya populer. Kalau 1 Syawal, nama hari rayanya bukan Idul Fitrah, Idul Fitri. Nama sholat di Tanah Lapang bukan sholat Idul Fitrah, tapi sholat Idul Fitri. Nama zakatnya pun bukan zakat fitrah, tapi zakat fitri. Udah ya. Sekarang apa perbedaannya fitri dengan fitrah, supaya jangan salah memaknai. Sekarang kita lihat hadis Muslim dengan nomor hadis 206, jilid 1 pasti. Hadis Muslim 206. Rasul mulia kita bersabda, ada 10 macam fitrah. Ada 10 macam fitrah, kesucian, kebersihan. Asyrum minal fitrati. Arabnya dibaca Pak. Dari Aisyah, An Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Asyrum minal fitrah. Asyrum minal fitrah. Ada 10 macam fitrah. Udah artinya Pak. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, ada 10 macam fitrah. 1. Memotong kumis, merawat jenggot, menggosok gigi, istinsyak dengan air. Jadi begini, ada 10 macam fitrah kata Rasul. Kebersihan, kesucian. Yang ke-1, ngadawung kumis bagi yang berkumis, laki-laki itu. Kumis itu tidak dikurut tapi dirapikan. Merapikan kumis. Yang kedua apa Pak? Merawat jenggot. Merawat jenggot. Kalau jenggot tidak dipotong, tidak dicukur, tapi biar tumbuh saja, janggut. Bagi laki-laki yang berjanggut. Terus? Menggosok gigi. Menggosok gigi. Itu fitrah. Terus? Istinsak dengan air. Istimsyak itu menghirup air ke hidung tatkala wudu. Kecuali di bulan Ramadan jangan bersangatan. Istimsyak itu namanya. 5.
Memotong kuku itu masuknya fitrah. Terus membersihkan buku-buku jari, membersihkan buku-buku jari. 7, mencabut bulu ketiak, nah bulu ketiak itu bukan dikurut tapi dicabut, sunnah rasulnya. Bulu kelek. Terus lurus Pak. ya, jadi kalau sudah biasa enggak Pak, bukan dikurut tapi dicabut bulu ketiak itu. Terus mencukur bulu-bulu ari, mencukur bulu kemaluan jangan lebih dari 40 hari. Itu mencukur bulu kemaluan fitrah manusia. Ada 10 macam fitrah kata Rasul. Terus istinja, istinja itu bebersih pakai air, kalau tidak pakai batu. Teruskan. kata Zakaria, Mushab mengatakan bahwa dia lupa yang ke-10 tapi agaknya berkumur-kumur. Iya. Jadi ada 10 macam fitrah. Ulangi. Dari Aisyah. Terus Katanya Rasul bersabda ada 10 macam fitrah. ya. 1. Memotong kumis, 2. Merawat jenggot, 3. Iya. Menggosok gigi, 4. Istinsak dengan air, 5. Memotong kuku, 6. Membersihkan buku-buku jari, 7. Mencabut bulu ketiak, 8. Mencukur bulu ari, 9. Istinja, dan 10. Berkumur-kumur. Iya. Atau waki istinsak, artinya istinja cebok dengan batu. Iya. Ada 10 macam kebersihan. Kita sudah lakukan itu, menggosok gigi suka, memotong kuku tangan dan kaki suka, mencabut bulu ketiak. Semuanya itu dilakukan jangan lebih dari 40 hari. Tulis hadisnya riwayat Ibnu Majah. Tulis hadis sahih riwayat Ibnu Majah nomor 295. Nomor 295. Silakan artinya. Sunan Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah 295. Bisir bin Hilal As-Sawab menyampaikan kepada kami dari Ja'far bin Sulaiman dari Abu Imran Al-Jauni bahwa Anas bin Malik berkata, kami diberi batasan waktu untuk menggunting kumis, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, dan menggunting kuku agar tidak lebih dari 40 hari. Jadi mencukur bulu kemaluan jangan lebih lewat dari 40 hari. Laki-laki dan perempuan sama. Sebulan lebih. 40 hari. Iya mah diantep we tahun-tahun. Kontrol. Kecuali mau operasi. Itu jangan lewat dari 40 hari. Kumis, bulu. Kalau memotong kuku biasanya tidak sampai 40 hari lah. 2 minggu, seminggu juga udah panjang, nggak enak. Kalau bagi yang tidak memelihara kuku. Kalau perempuan itu biasanya senang memelihara kuku. Tapi berdasarkan hadis ini jangan lampau, jangan lewat dari 40 hari. Ulangi isi hadis saja Pak. Sanadnya lewat. Kami diberi batasan waktu untuk menggunting kumis, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, menggunting kuku agar tidak lebih dari 40 hari. Ya. Yang saya tandaskan di sini kita sudah dewasa, nggak masalah. Mencukur bulu kemaluan. Jangan melampaui batas dari 40 hari. Itu fitrah manusia. Ada 10 macam kebersihan. Udah ya? Sekarang kita lihat hadis Bukhari nomor 986. Hadis Sahih Bukhari nomor 986. Rasulullah SAW melarang orang melakukan saum pada 2 hari raya. 1 hari raya Fitri, Idul Fitri, dilarang saum haram. 2 hari raya Nahar, hari raya berkurban, Idul Adha, dilarang oleh Rasul melakukan saum. Silakan artinya, nanti Arabnya belakangan Pak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, dilarang melakukan
macam puasa dan melakukan 2 macam jual beli. Iya, 2 macam puasa itu yaitu puasa pada hari raya berbuka. Puasa pada hari raya berbuka. Idul Fitri artinya id terambil dari kata ada ya'udu idan, artinya kembali. Betul. Fitri bukan kembali suci, Bapak. Idul Fitri artinya kembali berbuka. Karena bukan Idul Fitrah. Idul Fitri artinya kembali berbuka. Setelah orang-orang yang beriman melakukan ibadah saum Ramadan selama 1 bulan. Ulangi Pak, yang dilarang Rasul 2 puasa, hari raya Id dan hari raya Idul Adha. Ulangi Pak. Dilarang melakukan 2 macam puasa dan melakukan 2 macam jual beli. Iya. Yaitu puasa pada hari raya berbuka dan puasa pada hari raya kurban. Sudah. Kita ambil puasanya. Dilarang saum pada hari Idul Fitri. Idul Fitri itu artinya kembali berbuka, bukan kembali kepada kesucian diri. Ini kesalahkaprahan sudah berpuluh tahun, dari mulai intelektual sampai orang awam. Kalau kita kirim SMS pasti selamat hari raya Idul Fitri. Kita bukan mengetik selamat hari raya Idul Fitrah. Itu salah ketik pasti. Tapi memaknainya Idul Fitri itu kembali kepada kesucian, kebersihan diri. Itu sangat keliru. Ditinjau dari segi bahasa dan ditinjau dari segi istilah syar'i. Segi bahasa, Id itu kembali, Fitri berbuka. Ditinjau dari segi istilah syar'i, hadis Tirmidzi dari Abu Hurairah dan Aisyah, hadisnya begini: saumukum yauma tasumun nas wa fitrukum yauma tuftirun nas. Hari mulai kamu berangkat saum Ramadan, 1 Ramadan, hari di mana orang-orang beriman kompak serempak saum 1 Ramadan. Dan hari raya berbuka Idul Fitri di mana orang-orang beriman serempak kompak berbuka. Kalau hari pertama Ramadannya berbeda, tapi hari 1 Syawalnya sama. Jadi tinjau dari segi etimologis, segi bahasa, segi logawi, dan istilah syar'i, Idul Fitri itu artinya kembali berbuka. Orang mau ngomong begini, di hari yang fitri ini, yang dimaksud di hari yang suci bersih ini, bukan. Di hari yang fitri ini maksudnya di hari kita kembali berbuka, tidak saum lagi, kecuali yang nyawalan. Masih ada kan hari nyawalan, 6 hari di bulan Syawal, kalau hadis itu mau dilakukan. Jadi dengan ini saya akan memperbaiki kekeliruan yang sudah berpuluh tahun. Da urang mah seneng dina salah kaprah, ikut-ikutan. Idul Fitri itu kembali kepada kesucian diri. Salah. Idul Fitri mah ditinjau dari segi bahasa kembali berbuka, ditinjau dari istilah syar'i pun sama. Rasulullah melarang orang saum pada 2 hari raya. 1 hari raya Idul Fitri kembali berbuka, 2 pada hari raya Idul Adha atau Idul Kurban. Tadi hadis sesudah. Jadi dengan ini kesalahkaprahan yang sudah berpuluh tahun harus diperbaiki dong. Idul Fitri artinya apa, Bu? Kembali berbuka, bukan kembali kepada kesucian diri. Nah, yang menjadi pertanyaan, kita semua tadinya fitrah, dari mulai 0 tahun sampai akil balik. Orang kafir pun fitrah tadinya dari 0 tahun sampai balik. Setelah balik baru perhitungan dosa dan pahala. Kita yang duduk di sini mayoritasnya sudah dewasa, Bu. Bahkan sudah punya cucu barangkali. Sudah lebih dari akil balik. Laki-laki akil balik itu mimpi indah, wanita akil baliknya kedatangan menstruasi, head. Sebelum itu akil balik kita semua suci, Bu. Ketika mati di bawah usia balik masuk surga. Nah, atuh orang teu makin leutik.
Sekarang sudah leuwih tibal balik, tapi terbalik-balik. Kita sudah lebih dari balik, Pak. Tapi ada orang yang sudah lebih dari akil balik, tapi terbalik-balik. Lihat hadisnya ini, Pak. Dibaca dari sini, Arabnya artinya ini. Nah, dari sini. Rufi'al qalam an thalathatin anis sabiyyi hatta yahtalima wa anin naimi wa anin naimi hatta yastaiqadha wa anin naimi hatta yastaiqadha wa anil majnuni hatta yakila. Hartosna pari itu, Pak. Hartosna diangkat kalam tilu jalma. 1 jalma nusare nepi ka nyaringna, 2 ti budak nepi ka balegna, 3 ti anu edan nepi ka boga akalna. Ya. Diangkat pena tidak ditulis oleh malaikat pencatat amal dari 3 orang. 1 dari anak kecil sehingga balik, 2 dari orang yang tertidur sehingga dia terjaga. Jelema tidur ngalinur, ninggal jelema nepi ka borobot getih teu dosa, da teu dihaja ngalinur. Orang yang gila tidak dicatat amalnya sampai dia waras. Nu edan cenah. Dari sejak kapan dia gilanya? Dari sejak umur 20 tahun stres. Dari balik sampai 20 tahun dicatat. Dari mulai gila sampai waras tidak dicatat. Itulah letak keadilan Allah. Ulangi, Pak. Diangkat kalam pena, diangkat kalam tilu jalma. 1 ti jalma nusare nepi ka nyaringna, 2 ti budak nepi ka balegna, 3 ti nu edan nepi ka boga akalna. Nepi ka waras deui jalma gila. Itulah letak keadilan Allah. Kita masuk 3 tadi tidak. Anak kecil udah lewat. Kalau tidur ada bangunnya kita dan tidak gila. Orang tadi akan masuk surga ketika dia mulai gilanya dari sejak kecil sampai meninggal. Semua kita mengalami fitrah, Ibu. Pertanyaannya, bagaimana cara mengembalikan kita kepada Idul Fitrah, bukan Idul Fitri, Pak. Idul Fitri sudah kemarin, kembali berbuka. Bagaimana cara kita mengembalikan kepada kefitrahan diri? Caranya tidak lain dan tidak bukan amalkan surat 30 ayat 30. Artinya lagi, Pak, surat 30 ayat 30. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah. Maka hadapkanlah wajahmu, dirimu, lahir batinmu, jasmani rohanimu dengan lurus kepada agama Islam. Silakan, Pak. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah. Sudah. Itu sesuai fitrah Allah. Supaya kita dapat beroleh kehidupan yang husnul khotimah, lakukan aja surat 30 ayat 30. Sangharepkeun badan sakujur anjeun, lahir tu mekaning batin, jasmani rohanimu kepada agama Islam dengan lurus. Maksudnya singkahan kemusyrikan maksudnya begitu. Supaya kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Jauhi kesyirikan kepada Allah. Supaya kita dapat kembali kepada fitrah. Karena kita sudah coreng-moreng, fitrahnya sudah berlalu. Ibu ngawitan, ibu puntennya naros ngawitan ibu head yusa sabaraha emut teh ibu relatif, Pak, relatif. Ada kelas 6 SD sudah mulai head, kelas 5 SD sudah mulai head. Kalau laki-laki baliknya, akil baliknya mulai mimpi indah. Tikawit iraha Bapak mimpi indah temutnya
SMP. Ibu ngawitan balikna ibu tingawitan menstruasi. Usia berapa dulu ibu ingat? 14. Berapa? 14. Ada yang kurang dari itu. Kalau Imam Syafi'i mengadakan penelitian, usia 9 tahun wanita pada zaman Imam Syafi'i sudah mulai haid. Ada haid. Dari sana standarnya. Laki-laki 15 tahun, tapi relatif. Eta sorana geus gede, ngageleger, berarti geus beger, balik belum tentu. Karena ditandai mimpi indah, wanita ditandai karaseban, menstruasi haid. Sudah lewat ibu masa itu? Sudah. Bagaimana cara mengembalikan kita kepada Idul Fitrah, bukan Idul Fitri? Idul Fitri setiap tahun ada. Caranya tidak lain tidak bukan laksanakan apa yang diamanatkan dipesankan Allah dalam surat 30 ayat 30. Ikuti saya. Fa'akim wajhaka. Fa'akim wajhaka lidini hanifa fitratallah allati fataran nasa alaiha la tabdila li khalqillah zalika dinu qayyim walakinna aksaran nas la ya'lamu. Di ujungnya Allah mengunci ayat maksudnya akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Tidak mengetahui apa? Cara menghadapkan wajah diri ini dengan lurus kepada agama Islam. Maksudnya tebihan kamusyrikan mempersekutukan sesuatu atau seseorang dengan Allah. Dasar hukumnya selain dari surat 30 ayat 30, kita lihat surat 18 Al-Kahfi ayat terakhir 110. Lihat, barang siapa orang yang menghendaki patepung lawu paamprok jomhok jing Allah di akhirat, maka hendaklah beramal soleh dan janganlah musyrik dalam beribadah kepadanya. Itu 1810 supaya kefitrahan itu kembali dan kita mendapat husnul khotimah. Saya katungtungnakeun umur. Surat 18 110 ikuti saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan solihah wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Ibu terjemahnya tolong, ibu siapa saja? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa menghadap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. dalam menghambakan diri kepada Allah jangan dicampuri dengan syirik. Faman kana yarjullaha faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salih. Barang siapa orang yang menginginkan patepung lawung paamprok jonghok jeung pangeran di akhirat, maka hendaklah dia beramal saleh.
di dalam beramal solehnya, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan musyrik dalam beribadah kepadanya dengan seseorang atau sesuatu apapun. Itu dalilnya. Surat 18:110. Supaya kita kembali kefitrahan kepada diri kita. Kalau Idul Fitri setiap tahun juga Idul Fitri, kembali berbuka. Setelah orang beriman melakukan ibadah saum selama 1 bulan Ramadan. Kalau Idul Fitrah, lakukan surat 30 ayat 30 dan surat 18 ayat 110. Hingga di sini saya hentikan. Jadi jangan terbawa oleh salah kaprah. Ajengan mau balik Idul Fitri itu kembali kepada kesucian diri, ngaco. Ditinjau dari segi bahasa dan dari istilah syar'i, salah itu. Di hari yang fitri ini, maksudnya di hari yang suci bersih ini, di hari yang fitri ini, di hari kita kembali berbuka setelah 1 bulan Ramadan melaksanakan ibadah saum. Saya hentikan sesi tanya jawab terakhir. Silakan, barangkali ada 1-2 pertanyaan sehubungan dengan makna Idul Fitri dulu. Kalau ada. Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan? Idul Fitri itu ibu kembali berbuka ya, bukan kembali kepada kesucian diri, bukan. Ustaz, Iya. tolong dicontohkan gitu ya, yang kita mengerjakan kebajikan mungkin sudah banyak, tapi kalau kita itu mempersekutukan dengan sesuatu yang tidak kita sadari gitu Ustaz. Iya. Kita lihat hadis Muslim. Nomornya, pinjam dulu Muslimnya, Pak. Mendatangi dukun itu salah satu bentuk kesyirikan. 208 berapa ya? Bentar. 208 bentar. 2088. Silakan. Muslim, hadis Sahih Muslim dengan nomor hadis 2088. Artinya saja, Pak. Dari Safiyah radhiyallahu anha, Salah seorang istri Rasul, dari sebagian para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bukan tukang tenung, siapa mendatangi dukun, tukang tenungnya ganti dukun. siapa mendatangi Dukun, lalu dia menanyakan sesuatu kepada tukang dukun itu tidak diterima Allah sholatnya selama 40 malam. man ata arrafan. Arrafan itu orang pinter, supranatural, paranormal, dukun, mbah dukun. Lalu bertanya sesuatu kepada sang dukun tadi, dia membenarkan apa kata dukun tadi, maka Allah tidak berkenan menerima sholatnya selama 40 hari 40 malam. Hanya datang ke dukun bertanya tentang sesuatu supaya diramal nasibnya. Sholatnya 40 hari 40 malam mau ditampi ku Allah. Ini hanya bertanya dan membenarkan. Bagaimana lamun nganter abdi mah teu naroskeun Ustaz, ngan karunya anjeunna tatamba ku abdi dianter ka ditu make mobil abdi nu nganterna katepaan. Jadi tinggalkan pedukunan. Memang dukun itu ada benarnya, dari 100 orang yang tatama aya sabar orang nu benar hasil ramalan dukun, karena hadisnya begitu. Berita yang benar itu disamar oleh jin pencari berita goib, disampaikan ke telinga dukun sebagaimana bunyi kotek ayam betina, ditambah dengan 100 kedustaan atau lebih. Hadisnya begitu kan. Waktu kita membahas bulan Ramadan, setan-setan itu dibelenggu. Setan mana yang dibelenggu, Bapak? Setan pencuri berita goib dari langit. Setan korin tidak dibelenggu. Yang dibelenggu itu setan-setan pencuri berita goib. Materinya sudah lalu itu. Kemudian ada syirik kecil, nyelesep, yaitu riya dan sum'ah. Ingin dipuji,
ingin dipandang orang amalnya atau ingin didengar. Ini saya juga keterapan, Pak. Kalau sholat saya baca surat Quran, aduh apal, ya. Saya lagi khutbah Jumat, Pak. Ada sepuh di pojok sana ungut-ungutan, asa kalem. Ai diperhatikan ungut, oh nunutan soreng mah. Hanas mah abdi saya nggak puji. Jadi ada syirik kecil, syirik yang tersembunyi, ria dan sum'ah Pak. Di istighfaran oge seseleket bae. Ria dan sum'ah. Ingin dipuji amalnya dan ingin didengar orang amalnya. Itu mah untuk kasaban jalma oge teu kiai teu ajengan, teu orang awam. Seseleket, Bu. Hayang dipandang orang, dipuji orang, dan didengar orang amalnya. Kenapa? Dipandang paling suci gitu. Paling soleh. Padahal ada tuh teh wala tuzaku anfusakum. Janganlah kamu berlagu sok suci diri. Ada ayatnya itu. Fala tuzakku anfusakum. Sudah, saya tutup formalnya dulu ya. Karena masih ada hajat tertunda saya di Paledang hari ini jam 6:30 lebih. Aku lu qouli hadza wastaghfirullahal adzim li wa lakum wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wallahu a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Ustaz yang telah memberikan ilmu tentang bagaimana kedudukan fitrah dan fitri itu dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua kembali kepada fitrah, kembali kepada suci, bukan kepada fitri gitu. Fitri mah sudah berbuka. Ayo fitrah, kembali kepada fitrah, pada fitrah masing-masing dengan menghadapkan ketauhidan kita dan dijauhkan dari kesyirikan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.